Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Yunia Rosida dengan NIM 05040122150 yang akan menerangkan tentang Fatwa MUI nomor 10 tahun 2018 tentang pernikahan bawah tangan. Apa sih yang dimaksud dengan pernikahan bawah tangan? Pernikahan bawah tangan yaitu pernikahan yang syarat dan rukunnya sah di dalam agama, namun pernikahannya tidak dicatatkan resmi di dalam instansi atau tidak dicatatkan di dalam yang tertera pada undang-undang. Masalah yang dapat muncul pada pernikahan di bawah tangan ini adalah madorot kepada istri dan anak, yang mana istri dan anak nanti tidak bisa mendapatkan hak hukum seperti waris dan juga nafkah. Argumentasi dalam fatwa ini menggunakan dalil Al-Qur'an. Argumentasi dalam fatwa ini yaitu menggunakan dalil Al-Qur'an pada surat Ar-Rum ayat 21 dan juga An-Nisa ayat 59, dan juga menggunakan hadis Nabi tentang pernikahan yang harus diumumkan bukan disembunyikan. Juga menggunakan hadis Nabi tentang wajib taat pada pimpinan yang artinya aturan-aturan pemerintah tentang pencatatan pernikahan harus diikuti atau itu bersifat dengan kewajiban. Fatwa ini juga menggunakan kaidah fikih yang berbunyi darul mufasidi muqaddamun alal jalbi masolih. Terus dalam fatwa ini dikeluarkan karena banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan atau pernikahan siri yang terjadi di Indonesia, yang mana MUI menetapkan hukum nikah di bawah tangan tetap sah dalam agama Islam karena memenuhi rukun dan syarat. Namun pernikahan tersebut dapat menjadi haram karena berdampak madorot, dan juga fatwa ini menggunakan teori takyidi karena menguatkan kebijakan negara yang diambil untuk kemaslahatan. Kemudian fatwa yang kedua yaitu Fatwa MUI nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini membahas tentang status hukum anak hasil zina terkait bagaimana nasab, hak waris, wali nikah, nafkah, serta status sosial. Karena dalam realitanya anak hasil zina seringkali terlantar karena ayah atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan juga perlakuan terhadap anak hasil zina yang sering mengalami diskriminasi. Dalam fatwa ini argumentasi hukumnya yaitu menggunakan dalil Al-Qur'an dalam surat Al-Isra yang mana kewajiban menjaga nasab, dan surat Al-Furqan ayat 54 serta surat Al-Ahzab ayat 4-5 yang berisi anak tidak menanggung dosa dari orang tua, dan juga di surat Al-An'am ayat 164. Fatwa ini juga menggunakan hadis Nabi tentang nasab anak hasil zina itu jatuh kepada ibunya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim, dan juga hadis dari Abu Dawud menggunakan hadis yang tentang tidak adanya hak waris bagi anak hasil zina dari ayah biologisnya. Fatwa ini juga menggunakan ijma ulama dan juga menggunakan pendapat mazhab, menggunakan juga kaidah fikih. Kenapa fatwa ini dikeluarkan? Karena untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak hasil zina yang mana nanti nasab, waris dan nafkahnya itu hanya kepada ibunya dan juga keluarga ibunya. Namun pemerintah berwenang memberikan sanksi kepada laki-laki yang atau ayah dari
anak tersebut dengan mewajibkan mencukupi kebutuhan dan memberikan harta setelah ia meninggal menggunakan wasiat wajib. Dan fatwa ini menggunakan teori tashihi karena mengoreksi pemahaman yang kurang tepat di kalangan masyarakat. Kemudian fatwa yang terakhir yaitu keputusan Ijma Ulama Komisi B Fatwa se-Indonesia yang ketiga tentang pernikahan usia dini, yang mana masalah yang ada di kalangan masyarakat sering terjadi pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur yang mana banyak sekali masyarakat melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam literatur fikih Islam tidak dapat ketentuan batasan nikah. Walaupun demikian, dampak dari pernikahan dini dapat terpengaruh dengan kemaslahatan dari rumah tangga yang telah terjadi. Kemudian argumentasi dari fatwa ini menggunakan dalil Al-Quran surat An-Nisa ayat 6 yang berisi tentang kedewasaan adalah syarat penting sebelum seseorang menikah, dan surat At-Tolak ayat 4, An-Nur ayat 32 yang berisi tentang anjuran menikah ketika seseorang sudah siap, dan juga hadis Nabi dalam Sahih Muslim juz 2 halaman 1039 menggunakan juga pendapat ulama yang memperbolehkan pernikahan dini asalkan memenuhi rukun dan syarat nikah. Akan tetapi jika pernikahan itu membawa madorot atau keburukan, pernikahan itu akan menjadi haram. Kemudian fatwa ini dikeluarkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum Islam mengenai usia minimal pernikahan. Meskipun dalam Islam tidak ada batas minimal pernikahan, namun kesiapan fisik, mental, dan juga kematangan berpikir menjadi syarat utama untuk menikah. Terus fatwa ini mengakui pernikahan dini sah secara hukum Islam itu sah, namun dapat menjadi haram jika timbul madorot. Setelah itu teori yang digunakan dalam fatwa ini yaitu teori tashihi karena mengoreksi pemahaman yang kurang tepat dari kalangan masyarakat yaitu pernikahan dini tersebut. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.